Bapak dan Ibu, saudara-saudari, ikhwan ukhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersilaturahmi di Islamic Book Fair. Kami dari Alitisom Cahya Umat kembali hadir untuk Bapak dan Ibu umat Islam yang ada di Indonesia dengan sebuah komitmen untuk menerbitkan buku-buku yang berkualitas dengan segala macam definisi kualitas yang bisa kita pahami. Dan Alitisom Cahya Umat pada hari ini meluncing sekaligus akan membedahnya. Apa dan bagaimanakah buku Khawatir Qur'aniyah? Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi ini yang akan membedah adalah Ustadz kita, Dr. Amir Faisal Fat. Beliau adalah doktor di bidang tafsir dan akan dimoderasi langsung oleh Dr. Taufik Hulaini yang sudah sama-sama kita kenal pula, yang memurjaah langsung kitab Fikih Sunnah karya Said Sabiq yang diterbitkan oleh Alitisom Cahya Umat. Dan bersama-sama akan kita dengarkan bedah buku ya, tentang Khawatir Qur'aniyah karya Amrul Khalid yang diterjemahkan oleh Ustadz Khojin Abu Fakih LC dari Bandung. Ya, terima kasih pada Dr. Taufik, dipersilakan untuk memudaratinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian saya hormati, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan kunci. Setiap surat Al-Quran ada kunci tertentu yang mana dengan kunci-kunci tersebut kita bisa memahami apa yang Allah inginkan dalam surat-surat Al-Quran. Buku dikarang oleh Amrul Khalid, seorang insinyur tapi mengarang tentang tafsir. Terdapat kalimat-kalimat singkat, namun dengan kalimat-kalimat singkat tersebut kita bisa terbuka wawasan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran satu surat per surat. Apa hubungan surat pertama dengan kedua, ketiga, selanjutnya. Dan kita berharap setelah bedah buku ini, kita membaca buku ini dengan sangat mudah dan jelas. Kemudian makna-makna yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran bisa kita pahami, sehingga Quran menjadi zikrun, mengingatkan kita dan menyemangati untuk beramal saleh, mengingatkan kita dan menjauhkan kita dari amal-amal yang tidak baik. Untuk tidak membuang waktu, kita persilahkan kepada Dr. Amir Faisal untuk memaparkan tentang buku yang ada di hadapan kita. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Judul buku yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah Khawatir Qur'aniyah. Khawatir jamak daripada khatirah, artinya lintasan pemikiran yang muncul secara tiba-tiba pada saat-saat yang tidak disangka-sangka. Boleh jadi itu muncul pada saat duduk sendirian memandang alam semesta, atau boleh jadi muncul di saat dalam perjalanan ketika melihat ada orang lewat menyeberang jalan, atau muncul justru di saat dia duduk bersama keluarganya, bersama anak-anaknya bermain di rumahnya, atau muncul
di saat dia sedang membaca buku. Nah, hanya bedanya ada orang yang cerdas sehingga dia setiap muncul khotirah ini dia tulis. Karenanya khotirah ini tidak punya aturan panjang pendek. Kadang hanya satu baris, kadang hanya setengah baris, dan kadang 5 halaman, 10 halaman, dan sebagainya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah, beliau mempunyai sebuah buku yang sangat terkenal berjudul Saydul Khatir. As-sayd artinya memburu. Dan setiap beliau mempunyai lintasan pemikiran, beliau tulis. Dan biasanya lintasan ini adalah pemikiran yang paling asli, bukan dari kutipan, bukan dari karena ada orang mengasih tahu, tetapi aktsarul khawatir ta'tamidu 'alal ilham. Banyak khawatir itu muncul karena ilham yang secara tiba-tiba datang, disebut inspirasi. Makanya setiap buku yang berkaitan dengan khawatir itu adalah buku paling orisinal dari penulisnya. Bukan khawatir namanya kalau dia mengutip, bukan khawatir namanya kalau dia menyontek. Khawatir adalah lahir secara spontanitas dari pemikiran, pemahaman yang dia alami dalam hidupnya, lalu ditulis. Dan karena itu khawatir, maka seringkali bahasanya bahasa mudah dipaham, dan biasanya banyak mengandung kata-kata hikmah, wisdom, yang ini tidak mungkin didapat dalam buku apapun, dan juga tidak mungkin didapat dalam tafsir apapun, sekalipun sudah ratusan buku dalam tafsir ditulis oleh para ulama sepanjang sejarah. Tetapi ketika itu sebuah buku disebut khawatir, maka itu biasanya belum pernah ada orang berkata sebelumnya. Inilah keistimewaan buku-buku yang berupa buku khawatir. Dan yang lebih dahsyat lagi bahwa penulis buku ini dia mengatakan khawatir Qur'aniyah. Ini adalah merupakan inspirasi yang muncul secara tiba-tiba ketika dia membaca Al-Quran. Dan tidak ada buku di muka bumi ini yang lebih mulia daripada Al-Quran. Walidzalika kana al-ulama, karena itu para ulama ittafaqu, mereka bersepakat ala anna asyrafal ulumi, bahwa paling mulianya ilmu ulumul Quran, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran. Kenapa? Lita'alluqihi bil Quran, karena berkaitan dengan Al-Quran. Wa huwa asyrafu kutubin alal ard, dan dia adalah merupakan paling mulianya buku di muka bumi. Wa asyraful insan, dan paling mulianya manusia indallah subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, adalah huwa alladhi yaj'alu nafsahu daiman ma'al Qur'an wa ya'ishu fi dhilalihi, yaitu orang yang menjadikan hidupnya bersama Al-Quran dan hidup di bawah naungannya. Inilah hakikat khawatir. Dan di antara ulama besar yang sangat terkenal dalam sejarah, di mana mereka juga bersahabat dengan Al-Quran, lalu kemudian khawatirnya dituangkan menjadi sebuah buku yang paling dahsyat di antara para ulama itu adalah Al-Kitab Al-Ustaz Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Zilal Quran. Semua tulisan dalam naungan Al-Quran
yang sangat detail itu ditulis oleh Ustaz Sayyid Qutb berdasarkan khawatiruhu ad-dafaq, yaitu khawatirnya, inspirasinya yang mengalir bagaikan sungai tanpa batas. Nah, di antara para ulama yang sangat terkenal juga, dan ini juga ulama yang sangat dekat dengan anak muda, adalah Asy-Syaikh Amru Khalid. Beliau penceramah, beliau muballigh, beliau seorang sangat terkenal dalam acara-acara televisi di Iqra, di channel internasional. Beliau dengan kemampuannya membahasakan yang sangat ringan dan sangat mudah dicerna oleh anak-anak muda, sehingga beliau menjadi kebanggaan anak-anak muda dalam ceramah-ceramahnya. Kalau beliau berceramah, yang hadir anak-anak muda semuanya, bukan orang-orang yang sudah hampir meninggal, tapi orang-orang yang masih fresh, segar, dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang siap untuk menginfakkan hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti antum-antum semua, Masya Allah, ini wajah-wajah muda semua. Ini yang paling Allah banggakan adalah asyabut taqi, anak muda yang bertakwa. Allah bangga sekali. Makanya dalam Al-Quran, dan termasuk ini diceritakan oleh Ustaz Amru Khalid dalam bukunya, bahwa di antara minal ahdaf al-Qur'aniyah, di antara tujuan pokok Al-Quran adalah fahmul maqasid fi kulli surah, memahami tujuan-tujuan pokok dalam setiap surah. Maka ketika menceritakan tentang Ashabul Kahfi, di situ ditampilkan sosok anak muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah generasi muda, fityah. Al-fityah, al-futu, artinya fatwa. Fatwa itu artinya at-tahaddi, yang berani menghadapi tantangan. Makanya ashabul fatwa adalah orang-orang yang siap menjawab pertanyaan apapun. Al-fityah, generasi muda yang they are ready to challenge. Mereka siap untuk menghadapi tantangan apapun. Itulah anak muda. Dan Allah bangga terhadap generasi Ashabul Kahfi karena mereka telah menginfakkan diri mereka untuk membela Allah Subhanahu wa taala, sekalipun hanya dengan mereka bersembunyi dalam gua untuk menyelamatkan iman yang mereka miliki. Karena hanya kelompok itulah waktu itu yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya mereka terbunuh semuanya, maka tidak akan terdengar lagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka diselamatkan oleh Allah dalam sebuah lintas generasi 309 tahun. Allah menjaga mereka karena Allah Maha tahu bahwa kaum yang hidup pada zaman itu hatinya sudah membatu, tidak bisa menerima iman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Quran dan menjadi sebuah nama surah, Suratul Kahfi. Dan ini kalau kita paham surah itu, kita akan lebih nikmat belajar Al-Quran, lebih nikmat membaca Al-Quran. Oleh karena itu para ulama ketika mereka mengajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, yang paling pokok adalah kita harus tahu pertama kali tujuan pokok masing-masing surah. Ketika kita kenal apa tujuan pokoknya, maka kita akan mengenal sub-sub judul yang terdapat dalam surah tersebut. Ketika kita tahu sub-sub judul, paragraf demi paragraf dari surah ke surah, maka kita akan membaca Quran dengan interaktif. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, "Fa'idha aradta an tataladzad bil Quran." Kalau kamu ingin menikmati Al-Quran, kalau kamu ingin menikmati indahnya Al-Quran, fala tashtaghil bidaqaiqihi. Jangan kamu sibuk dengan makna kata per kata, bal ishtaghil bimujmali ma'anihi. Tapi sibuklah kamu dengan makna secara global. Maka ketika kamu menikmati makna secara global, kamu akan merasakan indahnya Al-Quran. Orang yang sibuk dengan makna kata per kata, maka dia tidak akan pernah menemukan indahnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu bagaikan sungai, dia mengalir. Kita hanya melihat dengan makna global itu dan kita berinteraksi dengannya. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Fakullama qara'al Qur'an, setiap Rasulullah membaca Al-Qur'an, wa marra ma'ahu ayatin al-jannah, ketika Rasulullah membaca ayat tentang surga, fatawaqqafa qalilan, Rasulullah berhenti sejenak, wa da'a rabbahu, berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah masukkan aku surga. Wa idza marra bi ayatin, ketika membaca ayat tentang an-nar, tentang neraka, fatawaqqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baka min khasyatihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Rasulullah berhenti dan meneteskan air mata. Rasulullah ingat bagaimana umatnya nanti jika ada di antara mereka yang tersentuh api neraka. Rasulullah meneteskan air mata. Al-Quran seperti sebuah kebun yang di dalamnya banyak bunga-bunga, kuning, merah, hijau, subhanallah, indah sekali. Kita masuk ke kebun itu dan kita masuk ke dalam Al-Quran seperti kita masuk ke kebun itu. Maka kita jangan sibuk dengan daun per daun, tapi kita sibuk dengan makna globalnya. Oh ini bunga mawar, oh ini bunga melati. Maka kita melihat keindahan itu, baru kita terasa indahnya kebun itu secara utuh dan secara keseluruhan. Begitulah cara kita menikmati keindahan segala sesuatu. Jangan sibuk dengan detil-detilnya, karena semakin detailkan sesuatu itu akan semakin nampak cacatnya. Kalau kita ingin menikmati indahnya istri kita, cantik istri kita, pandanglah secara global, jangan dilihat lekuk-lekuknya sampai ke bagian-bagiannya, akhirnya nampak cacatnya. Maka lihatlah secara global, istriku paling cantik di dunia. Begitulah kita dalam menikmati hidup, termasuk juga menikmati Al-Quran. Dan inilah buku membantu kita how to understand the real meaning of Quran. Bagaimana kita memahami hakikat makna Al-Quran secara keseluruhan, yang dengannya kemudian kita akan memahami Islam secara komprehensif. Inilah hakikat judul ini menjadi penting. Mengapa kita harus membahas buku ini pada hari ini? Karena ternyata kita harus mengerti tilkal khawatir allati natalaqqa biha min haula'il ajilla min ulama'ina. Itulah inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan dari ulama-ulama kita, yang mereka adalah generasi-generasi terbaik pada zamannya, dan kita belajar dari mereka, dan kita belajar memahami makna Al-Quran. Dan itulah al-ilhamat min Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inspirasi yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru muqaddimah, belum masuk kepada pembahasan ya. Sekarang saya akan masuk kepada pembahasan. Sahabat-sahabat semua rahimakumullah, kalau kita ingin mengenal sebuah buku, apakah buku ini baik atau tidak, lihat dari 4 dimensi. Dimensi pertama, man huwal muallif, siapakah penulisnya. Kita kenal siapakah penulisnya. Fa idza kana al muallif ashabut taqwa, ketika para penulisnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ashabud da'wati fi sabilillah, orang-orang yang berdakwah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaulai ahlul barakah, mereka adalah orang-orang yang berkah. Fakitabatuhu mabrukah, maka tulisan-tulisannya penuh dengan keberkahan. Wa qari'uhu mabruk, dan orang yang membaca juga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi unzur ilal muallif. Itulah rahasia kenapa kalau kita membaca buku, para ulama menganjurkan, berusahalah kamu merujuk kepada buku-buku terdahulu para ulama yang pernah mereka hidup di zaman yang berkah. Al-awwalun, as-sabiqun al-awwalun, generasi-generasi terdahulu, para sahabat. Kalau kita ingin belajar pribadi-pribadi mereka, mereka adalah generasi ahli surga. Mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman yang berkah. Maka kita pelajari mereka, begitu juga tulisan-tulisan mereka, dan kita mengenal pribadi-pribadi mereka dari hidupnya mereka, dengan siapa dan untuk apa mereka menjadikan hidupnya. Dan alhamdulillah, Syekh Amru Khalid yang saya kenal, saya seringkali ya bolak-balik ke Saudi untuk
mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala dan seringkali bertemu dengan para ulama di sana, dan seringkali saya melihat langsung wajah-wajah mereka. Subhanallah, luar biasa indahnya ketika duduk bersama para ulama. Saya seringkali juga melihat langsung ceramah-ceramah mereka dalam channel Iqra. Ustadz Amr Khalid sangat terkenal di hampir semua dunia Islam. Semua dunia Islam mengenal beliau, Ustadz Amr Khalid. Terkenal dengan gayanya yang khusus, terkenal dengan bahasanya yang sangat sederhana dan mudah dipaham oleh anak-anak muda secara khusus, dan lebih diminati oleh mereka, Ustadz Amr Khalid. Dan bahkan mereka akhir-akhir ini, atau beliau akhir-akhir ini, beliau diminta oleh berbagai negara untuk mengunjungi mereka, melihat umat Islam langsung yang ada di sana, dan beliau menyampaikan ajaran Islam kepada mereka supaya mereka bersatu. Di antara kelebihan beliau adalah at-tajmi' la at-tafriq. Beliau suka menyatukan umat ini, bukan suka memecah belah umat ini. Beliau suka mencari titik temu di antara semua umat Islam supaya mereka bersatu dan mereka menjadi umat yang kokoh. Karena al-aslu fil ummah al-wahdah. Karena pada dasarnya umat ini harus bersatu. Sungguh tidak akan berkah umat yang bercerai-berai. Satu lidi tidak akan pernah mampu membersihkan kotoran apapun. Tapi ketika semua lidi itu bersatu menjadi satu ikatan, maka dia akan membersihkan semua kotoran. Umat yang bercerai-berai tidak akan pernah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umat yang bersatu pasti dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu umat ini berdaya, umat ini bermanfaat ketika umat ini bersatu. Inilah makna ayat kuntum khair ummah ukhrijat linnas. Kau adalah umat terbaik ketika engkau bermanfaat bagi manusia dan bagi kemanusiaan. Namun ketika umat ini centang perenang, saling sibuk di tengah-tengah mereka dan saling menjatuhkan, maka tidak akan pernah berdaya umat ini. Dan ketika umat ini tidak berdaya, seluruh muka bumi akan kehilangan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah buku yang sangat terkenal, ditulis oleh salah seorang pemikir besar dari India bernama Syekh Ali Abul Hasan An-Nadwi. Beliau menulis sebuah buku, Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Apa kerugian yang dialami dunia ketika umat Islam tidak berdaya? Benar, umat Islam tidak berdaya. Dan ternyata umat Islam berdaya ketika dia kembali kepada Al-Quran. Karenanya Syekh Amr Khalid selalu mengajak umat ini bersatu. Ayo bersatu. Dan beliau selalu berangkat dari Al-Quran supaya umat Islam ini berdaya. Dan beliau pernah menulis buku juga yang sangat terkenal, adalah judulnya Ibda binafsika. Artinya mulai perubahan itu dari dirimu, dengan dalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ayat ini maksudnya adalah berkaitan dengan at-taghyir al-akhlaqi al-dhati, yaitu perubahan akhlak. Itu maksudnya. Bukan perubahan yang sifatnya bisnis keduniaan, tapi perubahan akhlak sebetulnya yang ingin dicapai dari ayat ini. Makanya judul buku itu diberi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan ini merupakan silsilah al-muhadarat allati alqaha fi television fi Iqra. Dan itu merupakan kumpulan daripada ceramah-ceramah beliau yang disampaikan di Iqra, termasuk buku ini. Ini juga merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah beliau yang beliau membahas secara singkat dan padat dari pertemuan ke pertemuan dalam acara di Iqra, sehingga kemudian orang-orang yang hadir dalam acara itu mereka paham Al-Quran secara komprehensif dan mereka mengerti tujuan-tujuan pokok Al-Quran. Inilah barakallah tentang muallif yang menulis buku ini. Yang kedua, tentang al-unwan. Kalau kita ingin tahu buku ini baik, lihat judulnya. Judulnya adalah Khawatir Qur'aniyah, yaitu tentang inspirasi mengenai Al-Quran. Nah, buku ini berkaitan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah merupakan rujukan pokok umat Islam. Banyak orang beriman kepada Al-Quran,
Tapi banyak dari mereka tidak paham tujuan Al-Quran. Sehingga ada sekelompok umat Islam mengira bahwa tujuan Al-Quran ini diturunkan untuk orang mati. Sehingga ketika ada orang mati baru diambil dari tempatnya, dibuka surah tertentu atau surah Yasin, dibacakan surah Yasin. Begitu selesai, selamat tinggal Quran, nanti ketemu lagi kalau ada orang mati lagi. Ada orang paham Al-Quran itu hanya untuk dibaca, sehingga dia rajin membaca, rajin menghatamkannya, tapi dia tidak pernah mengamalkan isinya. Sehingga dia cerita kepada orang-orang, alhamdulillah aku hatam setiap bulan sekali. Tapi dia tidak pakai jilbab, nggak menutup aurat. Loh, memangnya Quran hanya untuk dibaca? Ada ajaran dalam Al-Quran bagaimana cara kita berpakaian. Ada seseorang, dia itu bangga mengundang orang-orang, aku sudah hatam Quran. Lalu kemudian ternyata orang ini rajin korupsi. Nah, Al-Quran dipahami hanya sebagai buku bacaan, tapi tidak untuk diamalkan. Ada sekelompok orang paham Quran ini hanya sebagai referensi ilmu pengetahuan, sehingga dia sibuk mencari dalil dalam Al-Quran, diseminarkan, diskusikan. Tapi dia karena sibuk seminar, nggak sempat sholat subuh, nggak sempat sholat isya. Kenapa? Sibuk seminar. Jadi Al-Quran hanya sebagai bahan kajian, tapi bukan untuk diamalkan. Begitulah umat Islam bermacam-macam cara menyikapi Al-Quran. Kenapa? Karena tidak paham tujuan diturunkannya Al-Quran. Buku ini sangat membantu bagaimana kita memahami tujuan diturunkannya Al-Quran, dan bahkan kita akan dibantu bagaimana memahami tujuan pokok masing-masing surah. Ingat, ini masih baru juga pembukaan, saya belum masuk ke detailnya, halaman per halaman akan saya bahas nanti setelah ini. Masih pembukaan, kita masih lama duduk di sini, insya Allah. Nah, ini tentang judul. Kemudian tentang al-manhaj, manhajul kitabah. Bagaimana Syekh Amru Khalid menulis buku ini? Pertama, at-tarkiz. Beliau tidak suka bertele-tele. Jadi kalau kita buka, kita langsung mengerti. Tidak usah mengkerutkan kening, tidak usah kita capek-capek. Kemudian apa ini? Buku ini disertai dengan sub-sub judul yang sangat menarik, tapi dengan bahasa yang cair, tidak ketat, sehingga kita seakan-akan harus berusaha memahami bagaimana caranya. Nah, contohnya ini, ya. Ketika membahas tentang surah Ali Imran, langsung subjudulnya adalah rahasia huruf alif lam mim. Setelah itu teguh pada prinsip. Langsung pada judulnya. Jadi ada beberapa paragraf dan kita memaknai ini. Bagaimana teguh pada kebenaran. Langsung dari pertama hingga akhir, apa yang harus kita lakukan. Kemudian ayat-ayat yang menyeru untuk sabat, untuk teguh dalam pendirian, dan seterusnya. Ini uslubnya atau gayanya sangat mudah untuk kita cerna dan kita menarik untuk membacanya. Artinya, kalau bapak atau ibu nanti membaca buku ini, begitu duduk dan membaca buku ini, biasanya nanti ibu lupa masak, saking indahnya membaca buku ini. Anaknya bermain manggil-manggil nggak kedengeran biasanya. Nah, tapi jangan sampai terlena seperti itu, saking indahnya buku ini, insya Allah. Kemudian ciri yang kedua dari manhaj yang dipakai dalam penulisan buku ini, ikhtiyarul ayat al-mu'ayyanah litarkizi 'alaiha fil khawatir, yaitu memilih ayat tertentu yang kemudian ayat ini diberi komentar ketika beliau mempunyai inspirasi. Kayaknya menurut saya beliau ini ketika membahas satu surat, katakanlah surat Al-Baqarah, beliau membaca surah Al-Baqarah. Ketika pas ayat tertentu beliau tersentuh, beliau memberikan komentar. Setelah itu baca lagi, terus lewat. Pas ayat tertentu beliau berhenti memberikan komentar. Begitulah gaya beliau dalam menulis buku ini sampai akhir.
Karenanya kadang ada sebagian surah dilompatin, seperti surah An-Naba nggak disebutkan di sini. Kenapa? Karena mungkin ketika membaca surah ini, surah An-Naba, beliau sudah menganggap surah ini sudah jelas, tidak ada inspirasi ketika membaca itu. Tapi begitu membahas ayat sesudahnya tentang Abasa dan sesudahnya, beliau memberikan komentar. Pas membahas tentang surah Abasa, beliau menceritakan bahwa Allah menegur secara lembut dalam surah ini terhadap Nabi yang Allah cintai, untuk menunjukkan bahwa dakwah ini bukan untuk orang-orang elit saja, tapi juga untuk orang-orang bawahan, orang-orang rendahan, orang-orang yang buta, orang-orang yang tidak strategis, secara politis, tapi juga ini adalah merupakan bagian terpenting membackup kekuatan dakwah. Begitulah beliau memberikan komentar tentang surah Abasa, singkat, padat, dan ketika kita paham, kita langsung pindah kepada surah sesudahnya dan tidak bertele-tele membahas ayat ke ayat, makna ke makna, sehingga kita lupa kadang-kadang tujuan utama surah tersebut. Tapi ketika membaca buku ini, kita langsung terbentuk dalam pemikiran kita, oh begitu Al-Quran, betapa indahnya Al-Quran. Maka ketika Bapak Ibu dan kawan-kawan semua membaca buku ini, langsung setelah ini Bapak membuka Al-Quran, melihat seperti sebuah peta yang kelihatan langsung peta-petanya. Oh ini begini, oh ini begini, setelah ini begini. Maka begitu indahnya Al-Quran setelah membaca buku ini. Kemudian juga di antara manhaj beliau dalam menulis buku ini adalah adamul isti'ab li jami'i suwar. Beliau tidak dengan sengaja ingin membahas semua surah-surah Quran. Beliau hanya ingin bahas surah-surah tertentu yang mewakili surah-surah yang lain. Makanya kadang-kadang digabung oleh beliau dalam satu subjudul, yaitu surah-surah tertentu, lalu kemudian dianggap ini kemiripan secara tematis dan secara tujuan. Nah, ini juga sangat membantu kita supaya kita tidak sibuk dengan detail-detailnya, sehingga kita lupa kepada tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Kemudian kalau kita ingin tahu buku ini baik adalah lihat dari segi referensinya. Tadi Al-Muallif, pengarang. Yang kedua Al-Unwan, judulnya. Yang ketiga Al-Manhaj, pedoman cara penulisannya. Yang keempat Al-Maraji, referensi yang beliau jadikan rujukan. Ternyata setelah saya teliti, beliau telah banyak membaca buku tafsir yang sangat luar biasa. Saya banyak baca buku tafsir. Setiap saya menemukan hal-hal yang baru, saya mencoba komparasi dengan beberapa tafsir yang lain. Ternyata beliau telah membaca buku-buku itu, lalu dari ruh, spirit tafsir-tafsir itu disimpulkan menjadi sebuah inspirasi baru dan dituangkan dalam buku ini. Maka ketika kita baca buku ini, kita terasa seperti telah membaca berbagai macam referensi dalam buku-buku tafsir. Sekalipun beliau tidak menyebutkan. Kenapa? Karena buku ini asalnya adalah merupakan ceramah-ceramah yang disampaikan di televisi. Nah, ini pembukaan bab kedua. Sekarang masuk ke judulnya. Ya. Buka halaman 11. Ya. Ini enggak ada yang pegang buku. Enggak ada pegang buku. Halaman 11 dari buku ini beliau menjelaskan tentang penjiwaan terhadap surah. Bagaimana cara kita menjiwai surah? Contohnya, surah Al-Fatihah. Saya bacakan gaya beliau dalam berbahasa. Ketika menafsirkan Ar-Rahmanir Rahim, pada saat membaca Ar-Rahmanir Rahim, Anda akan teringat dengan rahmat dan nikmat Allah terhadap hambanya, baik yang ada di dunia maupun disediakan di akhirat. Ar-Rahmanir Rahim. Maka Anda akan memohon rahmatnya. Dengan begitu hadirkanlah kekhusyuan dalam salat Anda. Anda semakin khusyuk dalam salatnya karena Anda mengerti bahwa Ar-Rahmanir Rahim ternyata
mengantarkan Anda ingat terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca Malik Yaumiddin, Anda akan teringat hari kiamat dengan segala kedahsyatannya. Maka Anda pun memohon agar Allah meringankan kepayahan di hari itu. Dengan begitu Anda akan dapat melakukan salat dengan khusyuk. Malik Yaumiddin, seakan-akan ini salatku yang terakhir. Di belakangku malaikat maut menunggu untuk mencabut nyawaku. Aku seakan-akan berdiri di atas sirat, dan di samping kananku surga, sebelah kiriku neraka. Dan ini salatku yang terakhir, dan aku depan pintu menuju akhirat. Maka aku akan khusyuk melaksanakan salatku. Ini salatku yang terakhir. Malik Yaumiddin, kita jiwai ayat demi ayat, dan kita menikmati Al-Quran dalam penjiwaan yang dalam, dan kita merasa indah bersama Al-Quran dan bacaan yang kita baca dalam salat kita. Setiap kali membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Anda akan merasa bahwa keikhlasan dalam hati selalu diperbaharui setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabb, hanya Engkau Tuhanku ya Allah. Hanya kepadamu aku ikhlaskan seluruh perbuatanku. Aku tidak ingin dipuji orang, aku tidak ingin diucapkan terima kasih. Aku hanya berbuat karenamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari diingatkan dengan ayat seperti ini minimal 17 kali. Juga akan merasa bahwa tidak ada yang disembah melainkan Allah, dan tidak ada penolong kecuali Allah. Wa iyyaka nasta'in. Maka dia tidak akan pernah mengeluh kepada orang lain. Dia tidak akan pernah mudah menceritakan rahasia tentang dirinya kepada orang lain. Dia cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, setiap kali ingin menceritakan tidak kepada kawan-kawannya, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yajidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Dan Nabi Nuh alaihissalam bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, tidak mau menceritakan kepada orang-orang, tidak, hanya Allah yang akan mendengarkan perasaanku. Semua perasaanku akan aku tuangkan kepadamu ya Allah. Aku akan curhat kepadamu ya Allah. Hanya Engkau tempat aku curhat ya Allah. Begitulah iyyaka nasta'in dijiwai dalam makna yang dalam. Begitulah memang Amru Khalid bergaya ketika berceramah. Saya mencontoh beliau, seperti itu beliau berceramah, menceritakan itu. Kemudian ketika Anda membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim, Anda akan menyadari bahwa tidak ada yang dapat membimbing dan meneguhkan langkah pada jalan mencapai kebahagiaan dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak ada yang dapat membimbing dan mengukuhkan langkah dalam perjalanan menuju akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Maka dia komitmen. Dia tidak berwarna-warni, tidak seperti bunglon hinggap di tempat yang putih, di tempat yang hijau, di tempat yang gelap. Pribadi tidak jelas seperti bunglon, tidak seperti lalat hinggap di semua tempat. Tempat yang baik datang, tempat yang buruk datang, tempat yang busuk datang. Karenanya setiap orang merasa jijik ketika didatangi lalat. Tidak akan pernah bahagia sebuah rumah tangga yang suaminya seperti lalat dan istrinya seperti lalat. Makanya di sini diajarkan ihdinas siratal mustaqim. Jadilah kamu komitmen di atas jalan yang lurus. Penjiwaan yang dalam diungkapkan oleh beliau. Seorang yang membaca ihdinas siratal mustaqim, maka dia tidak akan pernah berwarna-warni.
dia selalu istiqomah di atas jalan yang lurus, seperti lebah yang selalu hinggap di tempat yang baik dan memberi yang terbaik. Apa itu? Madu. Itulah pribadi seorang mukmin yang istiqomah di atas jalan yang lurus. Kemudian beliau menjelaskan, setiap kali membaca Anda siratal ladzina an'amta 'alaihim, Anda akan mengingat orang-orang yang telah diberi nikmat. Langsung begitu membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, ingat ya Rabb, nabi-nabi terdahulu yang mereka istiqomah di jalan Allah, mereka tidak pernah terpengaruh, terpedaya oleh indahnya dunia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka ya Allah yang mereka istiqomah di jalanmu seperti nabi-nabimu ya Allah. Teringat ini semua digambarkan. Perhatikan di sini, Anda langsung teringat orang-orang yang telah diberi nikmat Allah. Misalnya pada rakaat pertama, kenanglah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat semua dalam gambaran jiwanya. Maka ketika dia mengucapkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, seketika kemudian personifikasi muncul dalam dirinya, personifikasi pribadi indah dari nabi-nabi itu. Dan ketika dia membaca ghairil maghdubi 'alaihim, seketika dia ingat bahwa bukan musuh-musuhmu ya Allah. Di sini dikatakan, maka Anda akan teringat kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir sepanjang masa, yaitu orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, juga bukan orang-orang yang kau anggap sesat. Nah, begitulah luapan makna menakjubkan di penghujung surah Al-Fatihah yang senantiasa diperbaharui dan memvisualisasikan ribuan teladan sahih dari masa lalu, dari generasi-generasi soleh, termasuk juga ribuan perilaku buruk yang dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Begitu membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka seketika kemudian mengucapkan amin. Inilah gambaran bahwa beliau menulis buku ini dengan penjiwaan. Jadi bukan bahasa biasa, bukan bahasa doktrin, tapi bahasa sebuah khawatir, inspirasi yang muncul seketika ketika beliau membaca surah ini. Kemudian coba buka halaman 14. Masih ada waktu, Ustaz? Masya Allah. Ini baru halaman yang kedua. Masya Allah. Halaman 14 tentang surah Al-Baqarah. Nah, kalau Bapak Ibu membaca tafsir-tafsir yang ada, langsung ketika membaca buku itu teringat langsung mengapa surah ini diberi nama Al-Baqarah. Bahasa Arabnya sirru tasmiyatis surah. Dibahas karena begini. Kemudian langsung masuk ke tafsirnya. Nah, biasanya mereka ngasih bab-bab. Pertama tentang orang-orang bertakwa, ciri-ciri mereka 1, 2, 3. Kemudian yang kedua tentang orang kafir, begini. Ketiga tentang orang munafik, begini. Jadi bahasanya bahasa kayak sebuah doktrin. Tapi kalau ini tidak, langsung begitu beliau menulis buku ini tentang surah Al-Baqarah, mengapa takut kalau bersamamu. Nah, subhanallah, kita dipanggil, mengapa takut kalau bersamamu. Nah, kita bertanya ada apa dalam buku ini. Kemudian bersahabat dengan surah Al-Baqarah. Bagaimana? Nah, saya bisa bacakan sini. Pada saat perang berkecamuk, Rasulullah SAW berseru kepada kaum muslimin, mana sahabat Al-Baqarah? Mana orang-orang yang bersahabat dengan Al-Baqarah? Atau surat Al-Baqarah. Seolah-olah sahabat surah Al-Baqarah adalah orang-orang yang istimewa. Setelah mendengar surah itu, kaum muslimin segera berhamburan memenuhinya. Sekarang kita menyerukan kepada segenap umat manusia untuk menjadi sahabat surah Al-Baqarah agar menjadi manusia pilihan saat di dunia dan pada hari kiamat menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan naungan. Maksudnya adalah
orang yang selalu membaca Al-Baqarah, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya. Ka'annahuma ghamamatan. Al-Baqarah dan Ali Imran nanti di hari kiamat, di saat manusia berkumpul di padang mahsyar, maka dia akan menjadi seperti awan yang melindungi dari terik yang sangat panas. Mereka itulah Ashabul Baqarah, sahabat-sahabat yang bersama dengan Al-Baqarah. Dari sini kita paham bahwa di antara surat yang Allah cintai dan Rasulullah cintai adalah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Jadi kalau membaca Quran, jangan hanya pilih-pilih surat tertentu. Al-Baqarah juga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali surah yang lain. Nah, banyak orang lupa. Disangkanya Quran itu hanya surah Yasin aja. Sehingga kemudian dipisahkan dari Quran. Dipisahkan dari Quran. Seakan-akan itu Quran tersendiri. Ya Rabb. Coba saya ingin tanya pada ibu-ibu nih. Ibu-ibu suka enggak punya suami hanya cinta hidungnya ibu saja? Dipulang dilus-lus hidungnya. Ingat, termasuk orang yang menzalimi Quran kalau dia tidak mencintai semuanya. Dan Al-Quran nanti sayakunu hujjatan lak au alaika. Al-Quran akan membela kamu atau menyerang kamu, tergantung kamu menyikapinya. Makanya kita diajarkan kalau mencintai Quran jangan sebagian-sebagian, cintai semuanya. Dan untuk ini kita harus paham tujuan diturunkannya Al-Quran. Saya kasih contoh. Ketika beliau membahas tentang tujuan surah Al-Baqarah, ternyata beliau mengatakan bahwa tujuan surah menjadikan manusia sebagai khalifah. Ini kita selama ini membaca surah Al-Baqarah, kita mungkin belum kenal apa sih tujuan surah ini. Bahkan saya pernah membaca buku-buku para orientalis. Mereka menuduh Quran tidak baik. Kata mereka, your book is not good. Kitabmu tidak baik. Why? Saya bilang, kenapa? You know, the chapters of every surah is not perfect. Judul setiap surah enggak bagus. Why? What is? You know, cows, sapi, Ali Imran, Imran family, ladies, Nisa. What is this? What kind of book? Ladies, bee, lebah, spider, ankabut. What is book this? Not good. Nah, kalau tidak tahu tujuannya, begitu prasangka buruk. Nah, ketika kita paham ini, ternyata judulnya memang sapi, tapi tujuannya ternyata adalah apa? Untuk menegaskan, untuk mendeklarasikan tentang identitas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah tujuan pokok surah Al-Baqarah, untuk mendeklarasikan sebuah teks deklarasi akan kehilafahan manusia di muka bumi, bahwa manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Makanya dikatakan di sini, maka mengkaji tujuan surah dapat membantu memahami ayat-ayatnya secara berurutan dan dapat mengungkapkan korelasi antar berbagai tema ke tema. Uniknya, kata beliau, sebagaimana dikatakan sebagian ulama bahwa bagian-bagian Al-Quran dinamai surah karena setiap surah mempunyai satu tujuan. Ayat-ayat yang terdapat di dalamnya ibarat pagar atau bingkai yang melingkari atau mengelilingi tujuan tersebut. Jadi tujuan pokoknya ada, dan semua ayatnya itu hanya melingkar-lingkar untuk mendukung tujuan itu. Nah, kalau kita nggak paham tujuannya, kita mencari apa hubungannya ini, dari mana cara mengambil kesimpulan, tidak paham. Nah, dengan demikian setiap surah mempunyai satu pokok bahasan atau satu tujuan.
Lalu apa tujuan surah Al-Baqarah? Pokok bahasanya adalah menghimpun ayatnya 286 ayat tersebar di semua juz setengah, dua juz setengah dari Al-Quran ini. Lalu kemudian belum menjelaskan tujuan utama surah Al-Baqarah adalah pengangkatan khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Dan karenanya kemudian dibagi. Pembukaan pertama tentang 3 macam manusia, tentang manusia bertakwa, manusia kafir, manusia munafik. Setelah itu ajakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setelah itu lalu kemudian semua ayat sampai menjelang akhir itu cerita tentang perintah larangan, perintah larangan, perintah larangan, perintah larangan. Terus untuk apa? Untuk mendukung kepemimpinan manusia di muka bumi, bahwa seorang pemimpin yang terbaik adalah yang patuh kepada perintah dan menjauhi larangan. Setelah itu Allah menceritakan tentang pada bagian akhir kisah-kisah kepemimpinan yang gagal sepanjang sejarah, yaitu kepemimpinan Bani Israel. Nah, baru kemudian Allah tunjukkan pada bagian akhir tentang kisah pemimpin yang sukses, yaitu tentang kisah Talut dan seterusnya. Itulah ternyata Al-Baqarah dari awal sampai akhir deklarasi kepemimpinan manusia di muka bumi. Kalau kita paham ini, langsung kita enak, kita indah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Dan itu bisa paham ketika Bapak Ibu membaca buku ini. Nah, Ustaz, gimana Ustaz? Masih ada waktu? Nanti mereka demo. Saya masih ingat, saya takut kelamaan saya ceramah. Jadi ada salah seorang mahasiswa dulu, dia itu duduk di samping saya. Ada seorang penceramah di depan. Masih saya kuliah di Pakistan. Penceramah lama sekali. Dia duduk berdoa pakai bahasa Urdu. Ya Allah, ya khutib khotamuk ya. Ya Allah, hentikan penceramah ini ya Allah. Sebelum didoain saya harus berhenti, Ustaz. Ya, kemudian saya akan langsung pindah kepada surah-surah yang lain. Begitulah memang semuanya, surah Al-Imran, kemudian Al-An'am sebagainya. Hanya pada bagian akhir dari buku ini, ya, ketika sampai kepada surah Ar-Rahman, ya, halaman 648. Surah Ar-Rahman. Di sini beliau menggambarkan luar biasa. 648. Ini adalah surah yang paling indah dalam Al-Quran. Dan setiap orang yang membaca Ar-Rahman akan tersentuh. Beliau menggambarkan bahwa ternyata mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengulang kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kuma. Siapakah kuma ini? Kuma dalam bahasa Arab, kalau kah kamu satu, kalau kuma dua, kalau kum lebih. Nah, ini kok fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa Allah selalu kuma? Maksudnya adalah manusia dan jin. Ya ma'syarul jinni wal ins sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Tsaqalan artinya manusia dan jin, al-ins wal jin. Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ternyata kata beliau, dua makhluk ini yang kelak di hari kiamat akan dihisab dan akan ditagih oleh Allah semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan selama di dunia. Makanya Allah tidak pernah bosan mengulang fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban dalam setiap paragraf nikmat yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman. Perhatikan di sini dikatakan bahkan ayat yang paling banyak diulang dalam surah ini Ar-Rahman pun berbicara langsung pada dua jenis makhluk ini, yaitu jin dan manusia. Ayat ini berbicara sama pada manusia dan jin dengan menggunakan kata Rabbikuma, Tuhan kau berdua.
juga memerintahkan keduanya secara bersama untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak mendustakannya. Oleh karena itu, ketika ayat ini turunkan, Rasulullah bersabda, "Mali la asma'ukum taquluna kama qalatil jin." Qalu ma qalatil jin. Qala la bi syai'in min ni'amika rabbina nukadzibuka falakal hamdu. Mengapa aku tidak mendengar kalian mengatakan seperti yang dikatakan oleh jin? Para sahabatnya bertanya, apa yang dikatakan oleh jin itu Rasulullah? Rasul menjawab, mereka berkata, tidak ada satupun dari nikmatmu, wahai Tuhanku, yang kami dustakan. Setiap mendengar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jin itu menjawab, ya Allah, tidak ada satupun dari nikmatmu yang aku dustakan. La bi syai'in min ni'amika rabbina nukadzibuka falakal hamd. Ini rekaman Rasulullah terhadap ucapan jin. Setiap kali mengucapkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kenapa kamu diam? Kenapa kamu bengong ketika mendengar aku membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kata Rasulullah, jin itu menjawab. Jin saja menjawab. Apa jawabannya? La bi syai'in min ni'amika rabbina nukadzibuka falakal hamd. Tidak ada satupun yang kami dustakan dari nikmatmu dan engkau maha terpuji. Itulah barakallah rahasia surah Ar-Rahman. Dan beliau ungkapkan itu. Termasuk pada bagian akhir dalam surah-surah pendek, beliau semakin pendek juga ya. Saya sudah dapat cubitan barusan yang sudah harus berhenti. Nah, jadi surah-surah pendek terakhir setiap kita baca semakin mudah kita memahaminya. Dan itulah ringkasan buku ini. Semoga Allah memberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu anna khairan. Selanjutnya kita akan membuka pertanyaan. Tadi sudah Al-Fatihah itu apa? Yang menarik, jangan sibuk dengan yang detail, tapi ngambil yang global. Yang detail itu khusus ahli-ahlinya. Dr. Amir Faisal itu berbicara yang detail-detail. Bagi kita yang global-global saja. Tadi bagaimana memilih buku sudah, kemudian juga tadi berbagai isi dari buku ini. Saya buka untuk 3 pertanyaan. Satu penanya, 1 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya bersyukur sekali bisa ikut bedah buku ini. Insya Allah Ustaz, ini menambah motivasi dan semangat saya untuk mencoba memahami Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, mengenai khawatir Al-Quran ini, tadi kan disebutkan bahwa lintasan pemikiran ataupun inspirasi dari Al-Quran. Nama Denny Firmansyah, Ustaz, tinggal di Tebet, Jakarta Selatan. Khawatir Qurannya ini lintasan pemikiran dari Al-Quran ataupun inspirasi. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa yang membedakan dengan buku-buku yang lainnya? Mungkin kalau di Indonesia ada yang namanya buku membumikan Al-Quran, ataupun tafsir Al-Quran secara kontemporer, ataupun buku-buku lain yang mencoba memberikan pemahaman Al-Quran kepada kita. Dan apa keunggulannya buku khawatir Qurannya ini? Jazakallah. Kemudian yang kedua, Ustaz. Jazakallah, kita punya satu pertanyaan. Baik. Apa bedanya buku ini dengan yang lain dan keunggulannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Afnan Lutfi, Ustadz Amir Faisal. Ana pernah ketemu dengan antum dari Lampung Utara, dari Lampung. Naam, mubasyarah. Iya. Begini Ustadz, alhamdulillah ada buku ini tentang khawatir Qur'aniyah, yang artinya ada wasilah lain cara kita memahami Al-Quran. Sepertinya ini kalau kita membaca Quran dengan Quran terjemah saja, apakah itu cukup untuk memahami Quran dengan lintasan-lintasan yang keluar dari hati nurani kita sendiri, Ustaz? Nah, jazakallah. Saya kira pertanyaan sudah jelas. Apakah dengan menggunakan terjemah bisa kita melakukan khawatir Al-Quran? Ya, terima kasih. Perbedaan antara buku khawatir Qur'aniyah dengan kitab-kitab yang lain seperti membumikan Al-Quran. Buku membumikan Al-Quran karya Dr. Quraish Shihab itu lebih berupa kumpulan artikel-artikel yang beliau tulis di berbagai media, lalu dikumpulkan oleh seorang editor, lalu kemudian dijadikan buku dan diberi judul Membumikan Al-Quran.
Dan biasanya setiap tabiat tulisan yang ditulis di berbagai tempat biasanya seringkali tidak ada korelasi antara tema ke tema dalam buku itu. Makanya buku itu lebih bersifat umum dan tidak sama sekali kalau kita ingin paham Quran terbantu oleh buku itu. Itu lebih kepada tematik pendekatannya. Nah, kalau ini tidak, ini adalah membantu kita, mengantarkan kita masuk ke dalam alam Al-Quran dan kita terbawa di dalamnya dari surah ke surah dan kita seperti masuk dalam sebuah ruangan dan kita mengenal Al-Quran secara utuh bersama buku ini. Itu perbedaannya. Kemudian tentang makna qalu ta'irukum, ta'ir ya, alladzi yatir, yaitu yang terbang. Artinya yang membuat kamu melayang, yang membuat kamu bingung. Nah, itu maknanya ta'irukum. Makanya at-ta'ir, burung itu terbang kemana-mana seperti dia tidak ketemu arahnya. Makanya kalau kamu bingung, kamu sendiri yang bikin bingung. Kamu sendiri yang tidak punya arah, gitu. Jangan kamu salahkan kami, kata para rasul itu. Kemudian tentang memahami Al-Quran melalui terjemahan. Ya, memahami Al-Quran melalui terjemahan itu hanya membantu memahami makna kata per kata, tapi tidak membantu memahami tujuan surah ke surah. Berbeda orang yang paham tujuan dengan orang yang tahu detail tapi tidak tahu tujuannya. Makanya seringkali banyak orang paham makna kata per kata, tetapi karena tidak tahu tujuan, akhirnya dia melantur kemana-mana. Namun kebalikannya, orang yang tahu tujuan, maka dia mengerti kemana dia harus mengarahkan arahnya. Maka inilah penting kita untuk mengenal buku ini. Kenapa? Karena kita akan diarahkan apa tujuan pokok dalam masing-masing surah Al-Quran. Terima kasih. Jazakallahu anna khaira al-ijabah al-wafiyah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah.